Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Alfareza dari kelas K1 S1 Akuntansi, mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel dengan judul Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam Sistem Keuangan di Indonesia, Perspektif Hukum Islam, dari Al-Amam, Journal of Islamic Economic Law, oleh Muhammad Fakhri Amir. Yang pertama mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi OJK dalam sistem keuangan di Indonesia dan bagaimana tinjauan Islam tentang keberadaan OJK dalam sistem keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research yang mencoba memanfaatkan data-data serta referensi yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini, yang kemudian dilakukan penjabaran analisis dan kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dalam Islam, keberadaan OJK serta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudaratan serta termasuk ke dalam bagian al-durariyat al-khamsah dan lebih dekat kepada memelihara harta. Selanjutnya mengenai pendahuluan. Sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki peran yang prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki tugas dan fungsi utama adalah menyalurkan dana. Suatu perekonomian harus memiliki kestabilan sistem keuangan dalam pengalihan dana tersebut agar berjalan dengan baik sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan menjalankan sistem keuangan. Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan kembali terkait dengan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Penataan tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah mekanisme keuangan yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Namun dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan peran untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Maka dibentuklah OJK untuk mengantisipasi kompleksitas tersebut dengan landasan untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kehadiran dan kewajaran atau fairness. Latar belakang pembentukan OJK yaitu ada dua, yaitu secara historis dan secara yuridis. Secara historis, kehadiran OJK diawali adanya keresahan beberapa pihak tentang fungsi pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral dinilai telah gagal mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut terlihat banyak pada perbankan yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Untuk itu, pemerintah pada masa Presiden B.J. Habibie mengajukan rancangan undang-undang yang memberikan independensi kepada bank sentral. Namun ide independensi tersebut juga diakui ide pemisahan fungsi pengawasan terhadap perbankan oleh Bank Indonesia. Pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah tidak menemukan titik temu. Hal tersebut disebabkan karena terjadi penolakan oleh kalangan DPR dan oleh Bank Indonesia itu sendiri, sehingga akibat dari jalan buntu tersebut disepakati pembentukan OJK sebagai hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu tersebut. Maka disepakatilah bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia di dalam mengawasi bank tersebut yang juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya, namun kewenangan untuk mengatur industri perbankan tetap berada pada Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Dan secara yuridis, latar belakang pembentukan
UU OJK berdasarkan amanat UU Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang independen dan terintegrasi yang mengawasi segala kegiatan sektor jasa keuangan. Serta pembentukan OJK juga dipengaruhi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks. Dengan demikian, dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia, kehadiran OJK sebagai sebuah lembaga pengawasan diharapkan mampu menjembatani guna membantu kelancaran kegiatan-kegiatan lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlindungi dengan baik, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Karena OJK merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. Dari hasil pemaparan, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menelaah lebih jauh bagaimana peran dan fungsi OJK dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia dan bagaimana tinjauan dalam perspektif Islam tentang keberadaan OJK dalam sistem keuangan. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini bercorak kepustakaan yang berdasarkan pada data-data serta referensi yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Penelitian pustaka sendiri merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, serta pembahasan literatur baik klasik maupun modern. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan informasi serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan peran dan fungsi OJK. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mengumpulkan data, dalam hal ini data primer yang bersumber dari buku-buku penelitian dan sumber-sumber lainnya yang kemudian dilakukan penjabaran analisis yang kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan dalam menarik kesimpulan digunakan pendekatan hukum normatif yang berbekal pada data tentang OJK, kemudian menganalisisnya dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam. Selanjutnya, peran dan fungsi OJK dalam sistem keuangan. Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi dan tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK ini merupakan lembaga yang bukan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa kegiatan, seperti kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang. Pertama, pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bank, seperti izin pendirian bank, kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, dan pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek-aspek kehati-hatian bank. Kemudian yang kedua, wewenang yang kedua yaitu pengaturan lembaga jasa keuangan, baik bank dan non-bank, termasuk menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK, menetapkan regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor keuangan, sektor jasa keuangan, menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK, menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelolaan pada lembaga jasa keuangan.
dan menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan. Wewenang yang ketiga yaitu pengawasan terhadap lembaga keuangan, bank dan non-bank. OJK merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi akan potensi terjadinya pelanggaran atau penyelewengan atau moral hazard yang terjadi pada sistem keuangan di Indonesia. Maka lembaga OJK sendiri diharapkan mampu mengambil peran dalam mengatasi masalah dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peran dan fungsi OJK dalam perspektif hukum Islam. Secara konseptual, fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting. Karena hal tersebut sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh OJK tersebut dijelaskan dalam ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian pula terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah atau mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis dan ayat di atas, kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, serta senantiasa berlaku adil. Begitu pula peran dan fungsi OJK. Tujuannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat dan hadis tersebut, yaitu untuk mencegah terjadinya kemungkaran atau moral hazard dan senantiasa berlaku adil. Dalam pandangan Maqasid al-Syariah, peran dan fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan dalam sistem keuangan termasuk ke dalam bagian al-Durariyat al-Khamsa. Sebagaimana dalam Islam terdapat 5 hal yang perlu dijaga dan dipelihara, yaitu yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara harta. Ketiga, memelihara jiwa. Keempat, memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara akal, yang merupakan bagian dari tujuan syariah. Adapun peran dan fungsi OJK lebih dekat kepada memelihara harta dan saling terkait dengan yang lainnya. Adapun pelanggaran dan penyelewengan atau moral hazard dalam sistem keuangan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kemaslahatan yang bisa diterapkan adalah kemaslahatan yang menjaga kemaslahatan dari masyakik al-syariah tadi. Kemudian kehadiran lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan dalam pemerintahan akan mampu mengefisienkan dan mengabarkan transparansi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan atau moral hazard apapun yang terjadi di masyarakat. Dalam Islam, kegiatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui Hizbah. Hizbah biasa didefinisikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Keberadaan OJK sendiri beserta peran dan kewajiban dan fungsinya wajib hukumnya. Karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari moral hazard dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, OJK pada dasarnya berkaitan dengan menjaga hukum-hukum Allah
ada pelanggaran, melindungi, menghormati masyarakat, dan memastikan keamanan dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, untuk penutup, OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK sendiri adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Secara konseptual, fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut sangatlah terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak, serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan OJK yang mengatur dan mengawasi guna mencegah terjadinya moral hazard dalam sistem keuangan merupakan suatu usaha yang legal dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudaratan. Keberadaan OJK sendiri berperan serta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari moral hazard dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.